Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Arifia, alamat Desa Bendungan, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung. Sekolah MT Salidaya Wonoboyo, kelas 9B. Di sini saya akan mempresentasikan unsur-unsur cerita pendek. Unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Teks cerita pendek terdiri dari dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur cerita tersebut adalah sebagai berikut. A. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat langsung dalam teks cerita pendek. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam teks cerita pendek antara lain sebagai berikut. 1. Tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema merupakan ruh atau nyawa dari cerita pendek. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan sering disamakan, namun sebenarnya kedua merupakan hal yang berbeda. Tokoh merupakan pelaku yang terlibat dalam cerita. Tokoh ini bisa manusia atau orang biasa, binatang, atau bahkan bisa berbeda-beda yang diberi sifat seperti manusia. 3. Alur. Alur adalah pola penggambaran cerita yang terbentuk oleh hubungan sebuah sebab akibat secara garis besar atau alur dalam suatu cerita menjadi bagian-bagian berikut. 4. Latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Unsur latar dibedakan menjadi 3 unsur pokok berikut. A. Latar tempat. B. Latar waktu dan latar sosial. 5. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang di dalam cerita pendek atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa berfungsi menciptakan nada atau suasana tertentu yang mampu memperhatikan hubungan dan interaksi antara sama tokoh. 7. Amanat. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembacanya. B. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di luar karya sastra, namun secara langsung masih mempengaruhi struktur karya sastra tersebut. Unsur ekstrinsik dalam cerita pendek antara lain sebagai berikut. 1. Subjektivitas pengarang. Keyakinan dan lingkungan hidup seorang pengarang akan sangat berpengaruh pada karya yang ditulisnya. 2. Keadaan psikologis. Keadaan psikologis pengarang sangat berpengaruh pada warna karya sastra yang dibuatnya. 3. Keadaan lingkungan. Lingkungan hidup pengarang akan mempengaruhi ide cerita yang diangkat dalam karya sastra. 4. Pengarang hidup atau agama penulis. Hal ini akan sangat berpengaruh pada cerpen yang ditulis. Melalui cerpen kita dapat mempengaruhi ideologi serta aliran yang dianut oleh penulis. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum